Shalom Soteria. Salam dahsyat. Salam dahsyat. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana, saudara-saudara, dalam acara spesial ini. Doa dan pengurapan, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan doa kesembuhan dan kelepasan. Ya. Di awal 2021 kita masuk dalam Rabu ketiga ini, saudara ya. Rabu ketiga. Mari saudara-saudara, kita mau lihat firman Allah. Apa yang pada malam ini Roh Kudus bawa dalam hati pikiran saya untuk membagikan ini, saudara-saudara. Kita lihat, saudara, kita baca di dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Saudara-saudara. Ya, judul di sana ada angin ribut diredakan. Tapi kita mau lihat, saudara-saudara. Saya baca semua ya. Mulai ayat 22 sampai 25a di dalam Injil Lukas pasal 8. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tofan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25a, lalu kata Yesus kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Saudara-saudara, kalau saudara membaca, mencermati firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 8 ini, saudara-saudara, ada kesalahan yang sangat besar. Ya, bagi murid-murid Yesus pada saat itu, saudara. Yesus sebagai fisik, ya, seorang manusia, ya, meski dia penuh Roh Kudus, saudara. Tapi dia juga seorang manusia biasa yang kalau kita terjemahkan, saudara, ya, sampai Yesus dikatakan tertidur, mungkin kecapean, kelelahan, itulah ya, saudara-saudara. Tapi saya melihat, saudara-saudara, ya, ada kesalahan besar. Saudara tahu apa ini? Kalau saudara membaca semua tadi yang saya sampaikan, saudara, saya melihat murid-murid Yesus, Tuhan, sama sekali tidak melibatkan Yesus di dalam pelayaran ini. Ya, mungkin saja, saudara, mereka berpendapat Danau Galilea ini, saudara-saudara, adalah pekerjaan mereka sehari-hari dalam menjala ikan. Ya, tentu mereka sudah tahu situasi di sana, keadaan di sana, ya, dalam musim-musim tertentu dia tahu. Dan dia merasa semua tenang, aman pada saat itu. Itu yang pertama, ada ketenangan, kenyamanan menurut mereka pada saat itu. Dan yang kedua, saudara-saudara, mereka merasa bahwa mereka itu ahlinya. Karena mereka itu seorang penjala ikan, saudara-saudara. Ya, penjala ikan. Jadi tidak perlu bantuan-bantuan yang lain, termasuk Yesus. Ya, ini kira-kira begitu, saudara. Ya, dan saudara lihat. Ya, pertama, melihat situasi aman, tenang, ya, tidak akan ada apa-apa dalam pelayaran mereka di danau itu. Kedua, mereka merasa mampu, saudara-saudara, ya, merasa pandai, ahli, tidak perlu Yesus, ya, sehingga Yesus tidak dilibatkan. Maka firman Tuhan ini saya katakan, libatkan Tuhan, ya, libatkan Tuhan, saudara-saudara. Dan saudara lihat apa yang terjadi, saudara. Tiba-tiba ini sekonyong-konyong, ya, tanpa mereka duga,
terjadilah yang namanya tofan, saudara, di danau itu. Dan ini di luar prediksi mereka. Tofan, sehingga dikatakan perahunya kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Tentu mereka, saudara, sudah biasa kalau sampai ada air masuk ke dalam perahu mereka, mereka berusaha untuk air itu yang masuk itu dibuang kembali ke danau, saudara-saudara. Itu pekerjaan yang manusiawi, pekerjaan yang menurut mereka, ya itu seperti itu. Tidak masalah, saudara. Tapi lihat, saudara, danau ini mengamuk sehingga perahu ini hampir tenggelam. Ini loh, saudara, yang terjadi di luar. Maka datanglah murid-muridnya membangun dia. Guru, guru, kita binasa. Kok dia mengatakan kita, saudara-saudara? Berarti Tuhan Yesus juga akan binasa melihat kondisi seperti itu. Tidak, saudara. Ini loh penilaian keliru. Tidak ada iman, tidak ada kepercayaan, tidak ada pelibatan, saudara. Kalau di ayat 25 dikatakan, di manakah kepercayaanmu? Ini Yesus tanya hanya masalah itu, saudara. Tidak tanya loh, kamu katanya kan pandai, ahli di dalam belayar. Nyatanya Tuhan datanya seperti itu, tapi lain tak, di manakah kepercayaanmu? Ini saudara-saudara, iman kepercayaan saudara dan saya itu harus benar-benar melibatkan Yesus, Tuhan. Ini saudara-saudara, pada waktu itu Yesus secara fisik. Sekarang ini Yesus itu, Tuhan itu tidak secara fisik, dia roh. Dia roh Tuhan, sudah dipermuliakan, sudah naik ke surga, dan Roh Kudus yang turun. Sekarang roh Tuhan adalah Roh Kudus, rohnya dia sama, yang sekarang bekerja dan tidak pernah tidur. Sepanjang masa, standby selalu siap. Saudara-saudara dan saya beritahu kepada saudara. Pertama, saudara-saudara, saya ngomong. Pertama, jangan menganggap remeh yang namanya aman, tenang, nyaman. Ya, yang pertama, jangan anggap remeh yang namanya aman. Oh, kondisi saya aman-aman saja, tidak ada masalah. Oh, semua bagus. It's okay, pekerjaan, pelayanan saya. Jadi saudara-saudara, saya katakan libatkan Yesus, libatkan Tuhan dalam segala hal, pekerjaan, pelayanan atau apa saja. Baik dalam kondisi tenang ini, saudara. Ya, yang pertama, jangan anggap remeh kondisi aman dan tenang. Kedua, saudara, jangan sombong. Meskipun engkau ahlinya, ini saudara-saudara, ahlinya dalam pelayanan, ahlinya saudara. Ya, saudara pandai dalam segala pekerjaan saudara. Mungkin pandai secara teologi bagi pelayan, hamba-hamba Tuhan. Oke, itu bagus. Tapi saya beritahu, libatkan Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Ya, libatkan di dalam segala hal. Tahun 2021 saya beritahu, kemarin saya sampaikan akan ada sesuatu yang lebih dahsyat. Saudara-saudara, ada keberatan khusus 2021. Lebih berat dari tahun 2020. Saudara, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala kondisi. Aman tidak aman. Saudara, hati-hati yang namanya sekonyong-konyong. Tiba-tiba, mari saudara, kalau mau libatkan itu, penuhkan dirimu dan saya dengan Roh Kudus. Roh Tuhan, Roh Allah yang hadir setiap saat sebagai parakletos. Saudara, taati parakletos, saudara. Dia penolong, dia penasihat, penguat, dia sekutu, sahabat, bahkan dia juru selamat, saudara-saudara. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan sendiri, Roh Yesus. Saudara-saudara, libatkan dia. Libatkan dia. Mari dengan Roh Kudus. Urapi, saudara, setiap saat. Berikan pengurapan yang selalu baru. Hidup di dunia ini penuh dengan masalah. Kecil atau besar. Bahkan sampai yang mustahil dan sekonyong-konyong itu, saudara. Itu bahaya sekali. Mari. Saya tidak tahu, saudara, saat ini. Kalau saudara punya pikiran itu, sekarang saatnya berubah, dirubah oleh Roh Kudus, dimampukan saudara, bukan diri saudara sendiri, kepandaian saudara sendiri, kecakapan saudara sendiri, di dalam bekerja,
di dalam melayani, di dalam membagikan firman Tuhan, menyampaikan khotbah seperti ini, saya beritahu, libatkan Roh Kudus, libatkan Tuhan. Saudara, minyak adalah bagian daripada simbol Roh Kudus yang diperintahkan Tuhan bagi saya untuk umatnya. Sekarang pakai saudara. Saya tidak tahu saudara-saudara. Saya tidak tahu apa sekarang ini. Yang pertama saya ingin iman. Di manakah kepercayaanmu? Hei, umat Tuhan, di mana kepercayaanmu? Buktikan kalau engkau beriman kepada Yesus, libatkan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, maka rohnya, Roh Kudus itu hadir dan bekerja dengan dahsyat. Kalau ada yang sakit-sakit yang akan disembuhkan, engkau akan dipulihkan kehidupanmu, keluarga rumah tanggamu, pekerjaanmu, pelayananmu akan dipulihkan. Engkau akan diberkati semuanya karena engkau melibatkan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus turun. Mari saudara, kita pakai. Kalau yang belum dikuduskan, sekarang saya kuduskan minyak yang ada dalam diri saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuduskan minyak yang belum dikuduskan itu supaya Roh Kudus yang bekerja. Haleluya. Pakai saudara. Pakai. Ini minyak. Ini minyak saudara. Pakai. Mari. Sekarang saudara, apa kebutuhanmu? Ada yang sakit. Ada masalah pekerjaan. Saudara butuh iman tambahan. Iman. Percayamu di mana? Imanmu di mana? Itu pertanyaan Tuhan Yesus. Itu sangat penting saudara. Mari saudara-saudara, oleskan itu, urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini saya perintahkan segala kuasa-kuasa, yaitu kuasa di udara, roh-roh jahat yang membawa segala sakit penyakit. Sekarang ini dari tempat ini saya ikat dan saya patahkan kepada keluar daripadamu semua. Yang menderita sakit disembuhkan, dipulihkan kesehatanmu, pulih, sembuh engkau, terima itu kesembuhan, terima itu kesembuhan, bukan saja tubuhmu, tapi rohmu, jiwamu disembuhkan, dilepaskan ikatan-ikatan yang jahat, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati pekerjaanmu, memberkati makananmu, minumanmu, diberkati, rumah tanggamu diberkati, kandunganmu diberkati, pendidikanmu diberkati. Apa yang kamu butuhkan, Roh Kudus bekerja. Kuasa Tuhan bekerja atasmu. Terima kasih Bapak. Roh Kudus berkaryalah sekarang. Aku mau libatkan engkau sepenuhnya tahun 2021. Aku butuh bahkan seterusnya akan rohmu ya Tuhan. Roh Tuhan, terima kasih. Mari saudara, engkau lakukan itu. Tuhan hanya menyampaikan, di manakah kepercayaanmu? Shalom, soteria, salam dahsyat. Tuhan yang memberkatimu. Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu. Engkau yang bekerja secara sekular maupun engkau yang bekerja dalam pelayanan gereja, melayani apa saja. Ya roh Tuhan yang bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa kembali dengan saya, Bejana. Amin.